Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Wa khususan ilal masyarakat Madinah yang kita cintai sangat. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Lebih awal marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan penghujung ini kita masih tetap diberikan beberapa nikmat di antara ribuan nikmat. Secara faktual ada dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan sebelum sakit, yang harga kesehatan ini harganya sangat mahal. Yang kedua, nikmat kesempatan sebelum sempit, sehingga kita masih bisa diberikan waktu yang luang, waktu yang lapang untuk bersua berjumpa walaupun melalui itu yang namanya YouTube. Nah, di sini saya sebagai pengkultum akan memberikan, itu judulnya adalah ada 4 yang wajib dimiliki seorang pemimpin, seorang manusia, seorang hamba yang hidup di dunia ini dalam hidup kehidupan. Namun sebelum itu saya dasarnya saudara Lahmuddin Batubara, Ahmad Sulaiman Olil Batubara, dimanapun engkau berada, dasarnya ada 2. Yang pertama itu balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu itu walaupun seponggol. Yang kedua, al-imanu bisudur walau bisutur. Iman itu adalah di dada, di hati, bisudur, bukan di buku. Kalau di buku mutur-utur. Itulah dasarnya saudara Lahmuddin Batubara. Jadi seorang pemimpin itu wajib memiliki 4 macam kecerdasan. Yang pertama namanya kecerdasan spiritual. Yang kedua namanya kecerdasan intelektual, IQ. Yang ketiga namanya kecerdasan itu finansial, manajemen keuangan. Yang keempat namanya kecerdasan emosional. Jadi yang kita bahas sebenarnya adalah sekitar 2. Jadi kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin itu wajib yang namanya mempunyai kecerdasan agama spiritual. Innama bu'istu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itulah visi misinya Rasulullah SAW. Maka seorang pemimpin itu wajib yang namanya mempunyai kecerdasan spiritual. Yang adanya kadang-kadang dia sudah mempunyai jabatan, posisi, kekuasaan, banyak duit, bahkan dia seorang pengusaha. Dia udah punya istri 1 yang resmi. Bahkan karena dia melihat seseorang wanita yang cantik aduhai, milik orang, bahkan dia rela untuk merebutnya secara diam-diam. Nauzubillah min zalik. Maka seorang yang beginian adalah pemimpin yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diberikan amanah. Walaupun casingnya dia bagus, tapi hatinya bobrok. Hanya dia melirik menggunakan jabatan itu adalah untuk kepentingannya, termasuk karena dia banyak duit. Maka kecerdasan spiritualnya ini adalah nonsen. Maka tunggulah laknat kiparatnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia terus dikasihkan kesehatan, kesempatan, kekuatan, tapi tiba saatnya habis putarannya itu, maka dia akan merasakan akibat yang dia telah lakukan itu. Yang kedua namanya tadi kecerdasan intelektual. Seorang pemimpin itu harus mempunyai IQ di atas rata-rata. Yang ketiga namanya kecerdasan finansial, manajemen keuangan, mengelola keuangan. Dan yang keempat adalah kecerdasan yang namanya kecerdasan emosional. Seseorang pemimpin itu harus bisa memanage emosionalnya, ulang parholas. Kalau dia istilah emosional, maka dia akan menghadapi permasalahan yang begitu banyak, pekerjaan begitu banyak, maka dia tidak akan memimpin secara kondisi. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun yang berada, sebenarnya kepemimpinan itu ada 2 macam. Yang pertama namanya kepemimpinan ala Rasul. Yang kedua kepemimpinan ala Fir'aun. Bagaimana dengan kepemimpinan ala Fir'aun?
Ala Fir'aun yaitu memanfaatkan kekuasaan dengan kocok-kocoknya sampai ke elemen terkecil. Menghalalkan segala cara. Ada sebuah ayat yang mengatakan karena sudah merasa dia hebat, karena dia sudah punya banyak duit, karena dia sudah menguasai segala hal lini, dia menyetarakan dirinya seperti seorang Tuhan, setara dengan Tuhan yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama utituhu ala indi ilmi. Sesungguhnya harta, tahta, jabatan, duit, istriku yang cantik, aduhai ini kudapatkan karena diriku sendiri, bukan yang lain. Itulah surat Al-A'raf ayat 43. Inilah yang dikatakan oleh Fir'aun kepada rakyatnya waktu ada terjadi namanya open house di alun-alun. Dia udah merasa lebih ponga. Banyak kita temukan orang-orang seperti begini, saudara. Karena dia banyak duit, semena-mena. Yang seperti salah satu yang saya sebutkan, karena dia bini orang cantik, masih ada suaminya, direbut secara diam-diam, dimainkan. Persisnya kayak model Ken Arok. Yang beginian nanti itu pasti dapat laknat dan kifarat. Yang kedua adalah kepemimpinan. Caranya adalah cara Rasul seperti yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Dia bertafakur, dia istikharah, dia bermunajat, dia salat tahajud. Dia mengatakan, au askur au akfur. Apakah ini hanya ujian kepadaku? Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Tapi alhamdulillah dia tetap di koridor ar-ruju' ilal kitab wa sunnah. Tetap dia mengikuti perintah Allah untuk mengikuti kepemimpinan demi kemaslahatan umat. Nah, saudara-saudaraku dimanapun berada, makanya kita seorang pemimpin, bagi diri saya, bagi diri Anda keluarga, bagi camat, kepala desa, bupati, presiden, dan dimanapun berada, dia wajib memiliki 4 macam. Itu namanya kecerdasan. Kalau di antara 4 ini tak ada, yang nomor 1 adalah itu kecerdasan spiritual. Tapi yang anehnya saudara, batubara, Lahmuddin, itu orang kadang sekarang ini langsung mendirikan rumah itu langsung atapnya. Aneh bin ajaib. Ya nggak mungkin berdiri. Makanya yang pertama itu adalah namanya kecerdasan spiritual di bidang agama. Karena agama itu menuntun dia ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke yang Nusantara, di bulan Ramadan ini, inilah timing waktu yang tepat. Marilah kita doakan masyarakat kita, rakyat kita, para pemimpin kita diberikan hidayah petunjuk, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, dilimpahkan, dilancarkan rezekinya, diterima amal ibadahnya. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan maghfirah. Mari kita singkirkan daki, jauhkan penyakit bingka-bingka. Nah, kita harus kembali sadar dari apa, mau kemana, hendak kemana sebenarnya hidup dan kehidupan kita ini. Kita kata wong Jawa, ojo dumeh, artinya jangan sok, karena kita lebih dari orang lain. Jadi kemungkinan inilah yang bisa saya sampaikan kultum saya di sore hari ini di Jalan Lidang, Panyabungan, Kabupaten Maning Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di bulan Ramadan yang akan datang diberikan umur panjang, berjumpa kembali, dan untuk menyongsong itu yang namanya sekarang itu bulan Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana tahu ada perkataan saya, kultum saya yang menyentil, tapi itulah apa adanya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.